Kita semua punya alat paling canggih di dunia yang ada di kepala kita, yaitu otak. Tapi pertanyaannya adalah, apa kita udah bener-bener manfaatin kekuatannya secara maksimal? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bahas gimana caranya ambil kendali dan bikin otak kita kerja untuk kita, bukan sebaliknya. Coba deh bayangin sebentar, 6 juta tahun. Wow, kapasitas penyimpanan otak kita itu setara dengan koran Wall Street Journal yang terbit selama 6 juta tahun. Ini nunjukin betapa dahsyatnya kekuatan yang ada di dalam tengkorak kita. Kapasitasnya itu benar-benar hampir tanpa batas. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Kita punya superkomputer canggih ini di kepala kan? Tapi, jujur deh, seberapa sering sih kita beneran mikirin kesehatannya? Seringnya, kita biarin aja jalan di mode autopilot tanpa kita rawat secara aktif. Oke, sekarang kita masuk ke intinya ya. Anggap aja otak kamu itu kayak sebuah panel kontrol dari mesin yang super canggih. Dan kabar baiknya, kamu itu operatornya. Kamu yang pegang kendali. Kamu bisa belajar tuas mana aja yang harus ditarik. Pertama-tama, kita kenalan dulu yuk sama kru utama yang menjalankan semuanya di dalam kepala kita. Penting banget nih buat tahu siapa aja mereka, biar kita bisa jadi operator yang lebih jago. Jadi, di panel kontrol otak kita ada 2 kru utama. Yang pertama, kita sebut aja si bos. Ini adalah korteks prefrontal. Tugasnya ya kayak bos beneran, bantu kita fokus, bikin rencana, ngambil keputusan, sama ngendaliin impuls. Terus yang kedua, ada inti emosional atau sistem limbik. Nah, bagian ini yang ngatur mood, motivasi, dan ya pada dasarnya dia yang mewarnai cara kita melihat dunia. Keduanya ini harus kerja bareng dengan harmonis. Sip, sekarang kita bahas tuas pertama di panel kontrol kita, bahan bakar. Sama kayak mesin manapun, otak kita butuh bensin yang pas biar kerjanya bisa optimal. Kita mulai dengan yang paling dasar dan sering disepelekan, air. Kedengarannya simpel ya, tapi tahu nggak, otak kita itu 80% isinya air. Artinya, dehidrasi sedikit aja, itu bisa langsung naikin hormon stres. Dan kalau dibiarin terus, lama-lama bisa merusak otak. Jadi, minum air yang cukup itu benar-benar langkah paling gampang dan paling kuat yang bisa kita lakuin. Bahan bakar selanjutnya adalah lemak. Lemak di otak kita itu tugasnya membentuk selaput sel. Gini deh bayanginnya, lemak baik kayak dari salmon atau alpukat, itu bikin selaputnya fleksibel, jadi kerjanya lancar. Nah, kalau lemak jahat dari gorengan atau makanan olahan, itu bikin selaputnya jadi kaku. Akhirnya, fungsi selnya jadi terhambat. Jadi, apa yang kita makan itu ngaruh banget loh. Oke, tuas kedua yang kita punya, aktivitas. Dan ini bukan cuma soal ngisi teka-teki silang ya. Ini soal gimana caranya kita jaga otak tetap aktif dan, yang paling penting, terlindungi. Kesehatan fisik sama kesehatan otak itu ternyata nyambung banget. Ada satu studi besar yang nemuin fakta yang cukup bikin kaget. Tekanan darah tinggi di usia paruh baya yang nggak diobati, itu bisa ningkatin resiko demensia sampai 4 kali lipat. Gila kan? Makanya olahraga teratur itu penting banget. Itu salah satu cara paling efektif buat ngatur tekanan darah dan secara langsung ngelindungin masa depan otak kita. Nah, selain olahraga, ngelindungin otak secara fisik juga krusial. Coba lihat angka ini, 81%. Itu adalah persentase pemain bola dewasa di sebuah penelitian yang nunjukin adanya gangguan fungsi kognitif cuma gara-gara sering nyundul bola. Ini jadi pengingat keras buat kita semua untuk melindungi aset paling berharga yang kita punya. Terus, latihan terbaik buat otak itu apa sih? Jawabannya simple, belajar hal baru. Otak kita itu menganut prinsip use it or lose it, pakai atau hilang. Jadi, pas kita belajar skill baru, otak kita bikin koneksi-koneksi baru. Sebaliknya, kalau kita cuma ngulangin tugas yang sama terus-menerus, otak jadi terlalu efisien dan nggak tertantang lagi. Jadi kuncinya satu, jangan pernah berhenti belajar. Sekarang kita sampai di tuas terakhir. Dan yang satu ini, mungkin yang paling mengejutkan, tapi juga bisa jadi yang paling kuat. Apa itu? Kekuatan pikiran kita sendiri. Ada konsep yang menarik banget, namanya ANTS, singkatan dari Automatic Negative Thoughts atau pikiran negatif otomatis. Jadi ini tuh pikiran-pikiran yang suka muncul tiba-tiba di kepala, kayak aku nggak cukup baik, atau ini pasti gagal. Pikiran kayak gini tuh bukan cuma omong kosong loh, mereka beneran ngelepasin zat kimia negatif di otak kita dan bisa bikin mood kita anjlok. Tapi tenang, kabar baiknya kita bisa kok jadi pembasmi semut ini. Caranya ada 4 langkah, sederhana tapi ampuh banget. Pertama, sadari. Pas kamu mulai ngerasa sedih atau cemas, coba perhatiin.
Kedua, identifikasi. Cari tahu pikiran negatif apa sih yang lagi muncul. Nah, itu dia ENT-nya. Ketiga, tulis. Jangan sepelekan langkah ini ya. Dengan nulis, kekuatan pikiran negatif itu bisa berkurang. Terakhir, lawan dan ganti. Tanya ke diri sendiri. Emang pikiran ini beneran 100% benar? Terus, ganti dengan pikiran yang lebih masuk akal dan positif. Jadi, kalau kita lihat lagi semuanya, jelas banget kan kita itu bukan cuma penumpang di dalam kepala kita sendiri. Kita ini pilotnya. Kita punya kuasa penuh untuk ngarahin otak kita ke performa terbaiknya. Oke, sebagai rangkuman, ini dia 3 tuas kendali yang kamu pegang. 1. Bahan bakar. Perbanyak minum air putih dan pilih lemak yang baik. 2. Aktivitas. Lindungi otakmu, banyak gerak, dan jangan pernah berhenti belajar hal baru. Dan yang ketiga, pikiran. Ambil alih kendali dengan cara membasmi pikiran-pikiran negatif otomatis atau ANTs itu tadi. Pada akhirnya, semua ini kembali ke pilihan. Setiap hari, lewat apa yang kita makan, apa yang kita lakukan, dan apa yang kita pikirkan, kita sedang membentuk otak kita. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, otak seperti apa yang mau kamu bangun? Aset terbesarmu? Atau malah jadi musuh terbesarmu?